Di tempat ini, hukum tidak ditulis oleh negara. Yang berkuasa bukan yang benar, tapi yang paling ditakuti. Selama bertahun-tahun, terminal ini tunduk pada satu nama. Sampai suatu malam, seorang santri datang tanpa perlawanan. Tidak membawa senjata, tidak membawa ancaman, tapi justru kehadirannya membuat seorang raja turun tangan. Inilah kisah saat bos terakhir akhirnya muncul, dan semuanya berakhir. Terminal itu bukan sekadar tempat naik dan turun penumpang. Sudah lama ia berubah menjadi wilayah kekuasaan. Setiap sudutnya seperti punya mata, setiap langkah terasa diawasi. Orang-orang datang dengan kepala tertunduk, bicara seperlunya, lalu pergi secepat mungkin sebelum masalah menghampiri. Di tempat itu, hukum tidak berasal dari negara. Hukum lahir dari tangan para preman. Siapa yang kuat, dia berkuasa. Siapa yang lemah, harus patuh atau tersingkir. Tidak ada laporan, tidak ada pengaduan. Semua paham, melawan berarti mengundang bahaya yang jarang terlihat tapi sering terasa. Pedagang kecil membayar uang keamanan, agar lapaknya tidak dibalik. Sopir angkot menyisihkan hasil harian supaya bisa lewat tanpa ribut. Porter tua memilih diam walau diperlakukan kasar, karena satu kata saja bisa berubah menjadi pukulan yang tak perlu alasan. Malam hari adalah waktu paling menegangkan. Lampu-lampu kuning redup berkedip seolah kelelahan. Bau asap rokok bercampur bensin dan keringat manusia. Tawa para preman terdengar keras, bukan karena bahagia, tapi untuk menunjukkan siapa yang menguasai tempat itu. Tidak ada yang berani menatap mata mereka terlalu lama. Anak muda belajar menunduk, orang tua memilih memalingkan wajah. Semua tahu, terminal ini bukan tempat untuk berani, apalagi merasa benar. Hujan turun malam itu, rintik tapi dingin. Lantai terminal basah dan licin, memantulkan cahaya lampu yang nyaris mati. Suasana terasa berat, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu untuk terjadi. Di dekat bangku tua yang catnya sudah mengelupas, seseorang berdiri sendirian. Seorang santri dengan pakaian sederhana. Wajahnya tenang, langkahnya ringan. Tidak terlihat takut, tapi juga tidak menunjukkan perlawanan. Tak satu pun preman memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Bagi mereka, ia hanya pendatang lain. Orang kecil yang sebentar lagi akan belajar tunduk, atau pergi sebelum sempat membuat masalah. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Tidak ada yang bertanya kemana tujuannya. Namun entah mengapa, kehadirannya terasa ganjil. Terlalu tenang untuk tempat sekeras ini. Terlalu diam untuk wilayah yang hidup dari ancaman. Malam itu, terminal tetap bising dan kekuasaan masih berada di tangan para preman. Tapi tanpa disadari siapapun, di bawah lampu yang berkedip dan hujan yang turun perlahan, sebuah cerita besar baru saja dimulai, cerita tentang runtuhnya seorang raja. Keesokan harinya, santri itu kembali muncul di terminal. Datangnya tidak pernah mencolok. Ia berjalan pelan, menyatu dengan keramaian, seolah tidak ingin terlihat. Namun ketenangannya justru membuatnya berbeda dari yang lain. Ia duduk di sudut yang sama, dekat bangku tua, memperhatikan orang-orang berlalu lalang. Tidak ada yang istimewa dari gerakannya. Tidak ada sikap sok berani. Tapi juga tidak terlihat gelisah seperti kebanyakan pendatang baru di tempat itu. Para preman hanya melirik sekilas. Bagi mereka, santri itu terlalu kecil untuk diperhitungkan. Tidak ada tanda membawa masalah, tidak ada aura menantang. Mereka lebih sibuk mengawasi pedagang dan sopir yang menjadi sumber uang harian. Beberapa orang mulai memperhatikan kehadirannya. Seorang ibu penjual kopi melihat santri itu membantu membawakan galonnya tanpa diminta. Seorang porter tua dibantunya memungut barang yang jatuh. Semua dilakukan tanpa banyak bicara. Santri itu tidak menasihati, tidak berceramah. Ia hanya membantu lalu kembali diam. Namun perlahan, orang-orang mulai merasa ada yang berubah. Setidaknya, ada satu wajah yang tidak memandang terminal ini dengan ketakutan. Sore berganti malam, dan terminal kembali dipenuhi suara keras. Seorang preman muda lewat dan sengaja menyenggol bahu santri itu. Tidak ada permintaan maaf. Santri itu hanya menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. Tindakan itu membuat beberapa preman tertawa. Mereka mengira santri itu pengecut. Seseorang yang bisa didorong tanpa risiko. Dari situlah ejekan kecil mulai muncul, dianggap hiburan di tengah malam panjang. Namun santri itu tetap datang hari demi hari. Tetap duduk di sudut yang sama. Tetap membantu orang-orang kecil. Tidak pernah membalas ejekan, tidak pernah menghindar. Seolah ia memang memilih untuk dianggap tidak ada.
Keteguhan itu justru membuat sebagian orang bingung. Di tempat seperti ini, bertahan tanpa melawan biasanya berakhir buruk. Tapi santri itu seperti memiliki alasan yang tidak diketahui siapapun. Tanpa disadari, keberadaannya mulai meninggalkan jejak. Bukan dalam bentuk ketakutan, melainkan rasa heran. Dan rasa heran itulah yang perlahan berubah menjadi kegelisahan, terutama bagi mereka yang terbiasa ditakuti. Hari demi hari, keberadaan santri itu mulai dianggap bahan hiburan. Preman-preman kecil melihatnya sebagai sasaran empuk, seseorang yang bisa diperlakukan semaunya tanpa takut konsekuensi. Kesabarannya dibaca sebagai kelemahan. Awalnya hanya ejekan, panggilan merendahkan yang dilontarkan sambil tertawa. Santri itu mendengar, tapi tidak menanggapi. Ia memilih diam, seolah kata-kata itu tidak pernah sampai ke telinganya. Tak lama kemudian, ejekan berubah menjadi dorongan. Bahunya ditepuk keras, tasnya ditarik, tempat duduknya direbut. Beberapa orang menahan napas, menunggu reaksi yang tidak pernah datang. Santri itu hanya berdiri, merapikan tasnya, lalu kembali ke sudutnya. Tidak ada amarah di wajahnya. Tidak ada pembelaan. Sikap itu justru membuat para preman semakin berani. Suatu malam, sebuah botol kosong dilempar ke arahnya. Tidak mengenai kepala, tapi cukup dekat untuk menakuti. Tawa kembali pecah. Bagi mereka, ini hanya permainan. Orang-orang sekitar mulai merasa tidak nyaman. Mereka tahu, jika santri itu melawan, akibatnya akan lebih buruk. Tapi melihat seseorang diperlakukan seperti itu tanpa alasan juga terasa menyakitkan. Santri itu tetap datang keesokan harinya. Dengan pakaian yang sama, wajah yang sama, dan ketenangan yang tak berubah. Seolah semua perlakuan itu tidak pernah terjadi. Kesabaran yang berulang-ulang itu mulai disalahartikan. Preman-preman mengira tidak ada batas. Bahwa santri itu akan terus diam apapun yang mereka lakukan. Namun tidak ada yang tahu, setiap hinaan, setiap dorongan, setiap lemparan botol, dicatat dalam diam. Bukan untuk dibalas dengan kemarahan, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih berat. Dan malam itu, tanpa satu pun tanda, kesabaran itu mulai mendekati batasnya. Bukan karena rasa sakit di tubuh, melainkan karena sesuatu di dalam diri santri itu perlahan bangkit, sesuatu yang selama ini ia jaga agar tetap terkunci. Perubahan itu tidak datang dengan ledakan. Ia muncul pelan, hampir tak terasa. Beberapa preman kecil mulai kehilangan selera untuk mengganggu santri itu. Bukan karena takut dipukul, tapi karena ada sesuatu dalam sikap diamnya yang membuat mereka tidak nyaman. Salah satu dari mereka pernah mencoba menghina seperti biasa, tapi kata-katanya terhenti di tengah jalan. Santri itu menatapnya sebentar, bukan dengan marah, melainkan dengan pandangan tenang yang sulit dijelaskan. Preman itu pergi tanpa tertawa, tanpa ejekan lanjutan. Orang-orang mulai memperhatikan hal itu. Pedagang kecil berbisik satu sama lain. Sopir angkot saling bertukar pandang. Mereka melihat sesuatu yang jarang terjadi, preman mundur tanpa perlawanan. Santri itu tidak berubah. Ia tetap membantu orang tua, tetap memungut barang yang jatuh, tetap diam di sudut terminal. Tapi suasana di sekitarnya mulai berbeda. Udara terasa lebih berat, seolah menunggu keputusan yang belum diambil. Beberapa preman kecil mulai menghindar. Jika melihat santri itu dari jauh, mereka memilih jalan lain. Tidak ada perintah, tidak ada ancaman, hanya naluri yang berkata bahwa sesuatu sedang tidak beres. Salah satu dari mereka akhirnya mendekat, bukan untuk menghina, melainkan bertanya. Suaranya pelan, nyaris sopan. Santri itu menjawab singkat, tanpa menggurui. Percakapan itu berakhir cepat, tapi cukup untuk mengubah cara pandang. Sejak malam itu, satu preman berhenti memalak. Yang lain mulai jarang muncul. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan, tapi efeknya nyata. Rantai ketakutan yang selama ini mengikat terminal mulai longgar di beberapa bagian. Desas-desus pun menyebar. Ada yang bilang santri itu orang dalam. Ada yang bilang ia punya masa lalu kelam. Ada juga yang percaya ia hanya orang biasa yang terlalu berani. Tidak ada yang benar-benar tahu. Yang pasti, kabar itu naik ke atas. Sampai ke telinga orang yang jarang muncul, orang yang namanya cukup disebut dengan bisikan. Raja preman yang selama ini hanya mengamati dari jauh. Dan sejak malam itu, setiap langkah santri itu tidak lagi luput dari pengawasan. Terminal mungkin terlihat sama, tapi semua orang tahu, keseimbangan lama sedang goyah, dan sesuatu yang besar sedang bersiap turun tangan. Di terminal itu, ada satu nama yang jarang diucapkan.
Bukan karena lupa, tapi karena takut. Nama itu tidak perlu diumumkan untuk dihormati. Cukup dibisiki, dan orang-orang langsung menunduk. Dialah bos terakhir, raja preman yang tidak pernah terlihat memalak, tidak pernah ikut tertawa di sudut terminal. Ia tidak perlu hadir untuk menguasai. Semua bergerak atas namanya, meski ia jarang muncul. Selama bertahun-tahun, ia mengatur dari balik bayangan. Keputusan dibuat singkat, hukuman dijalankan tanpa suara. Orang-orang yang melawan tidak pernah kembali dengan cerita lengkap. Bos terakhir terbiasa melihat kekacauan dari jauh. Baginya, preman kecil hanyalah alat. Terminal adalah mesin uang yang berjalan sendiri. Selama roda itu berputar, ia tidak merasa perlu turun tangan. Namun kali ini berbeda. Laporan yang sampai bukan tentang perlawanan, bukan tentang keributan. Yang mengusiknya justru satu hal sederhana, seorang santri yang membuat anak buahnya ragu. Keraguan adalah ancaman terbesar bagi kekuasaan. Bukan pukulan, bukan senjata, tapi pikiran yang mulai bertanya. Dan santri itu, tanpa sadar, telah menanamkan pertanyaan di kepala orang-orang yang seharusnya hanya patuh. Bos terakhir meminta santri itu diamati. Dari mana ia datang, dengan siapa ia bicara, apa yang ia lakukan. Tapi semakin diamati, semakin sedikit yang bisa dilaporkan. Santri itu tidak punya rahasia yang mencolok. Justru itulah yang membuat bos terakhir tidak nyaman. Ia terbiasa menghadapi musuh yang jelas. Orang keras, orang nekat, orang licik. Tapi ketenangan tanpa ambisi adalah sesuatu yang sulit dikendalikan. Malam demi malam, bos terakhir memikirkan satu hal, apakah santri itu sadar apa yang sedang ia ganggu? Atau justru ia memang datang untuk itu, untuk meruntuhkan sesuatu yang sudah lama berdiri. Akhirnya, keputusan diambil, bos terakhir akan turun tangan sendiri. Bukan untuk pamer kekuasaan, tapi untuk memastikan satu hal, apakah santri itu benar-benar hanya orang biasa, atau ancaman yang selama ini tak pernah ia perhitungkan. Malam itu, terminal terasa berbeda. Tidak ada teriakan, tidak ada tawa berlebihan. Preman-preman berdiri lebih rapi dari biasanya, seolah sedang menunggu sesuatu yang penting. Orang-orang kecil memilih menjauh, merasakan firasat yang sulit dijelaskan. Lampu-lampu redup tetap berkedip, tapi sorot mata semua orang tertuju ke satu arah. Sebuah mobil hitam berhenti perlahan di pinggir terminal. Pintu terbuka, dan udara seakan ikut menahan napas. Bos terakhir turun tanpa pengawalan berlebihan. Tubuhnya tegap, langkahnya tenang. Tidak ada wajah bengis, tidak ada teriakan. Justru ketenangan itulah yang membuat semua orang menunduk lebih dalam. Santri itu dipanggil, tidak dengan bentakan, hanya satu isyarat tangan. Ia melangkah maju tanpa tergesa, tanpa ragu. Suasana menjadi hening, hanya suara langkah kaki yang terdengar di lantai basah. Mereka berdiri berhadapan, tidak dekat, tapi cukup untuk saling melihat jelas. Bos terakhir menunggu santri itu menunduk. Tapi yang ia lihat hanyalah wajah tenang, pandangan lurus, tanpa sikap menantang. Beberapa detik terasa panjang, tidak ada yang berani bicara. Preman-preman menahan diri, khawatir satu suara saja bisa memicu sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Bos terakhir akhirnya membuka suara. Nadanya rendah, datar, seolah sedang berbicara tentang hal biasa. Ia bertanya siapa santri itu, dan apa tujuannya berada di terminal. Santri itu menjawab singkat, tidak menyebut nama besar, tidak mengaku berani. Ia hanya mengatakan datang untuk melakukan hal yang ia yakini benar. Tidak lebih, tidak kurang. Jawaban itu membuat bos terakhir terdiam sejenak. Ia terbiasa dengan kebohongan dan alasan. Tapi kejujuran polos tanpa rasa takut justru membuatnya gelisah. Pertemuan itu seharusnya berakhir biasa. Bos terakhir sudah berniat pergi, menganggap semuanya cukup sampai di situ. Tapi sebelum langkahnya menjauh, santri itu kembali bicara, pelan namun jelas, seolah tahu kata-katanya akan didengar. Ia tidak menantang, tidak menggurui. Santri itu hanya berkata bahwa setiap tempat yang dibangun dengan ketakutan akan runtuh dengan sendirinya. Kalimatnya sederhana, nyaris terdengar biasa, tapi tepat mengenai sesuatu yang selama ini bos terakhir sembunyikan. Bos terakhir berhenti melangkah. Untuk pertama kalinya malam itu, dadanya terasa sesak. Kata-kata itu seperti cermin yang dipaksa menghadap langsung ke wajahnya sendiri. Santri itu melanjutkan, ia berbicara tentang orang-orang kecil yang kehilangan suara, tentang anak-anak yang tumbuh dengan takut, tentang hidup yang perlahan mati meski tubuh masih berjalan. Tidak ada tuduhan,
hanya kenyataan. Preman-preman saling melirik. Mereka tidak mengerti sepenuhnya, tapi mereka bisa merasakan perubahan. Aura yang biasanya keras kini terasa goyah. Raja yang mereka kenal tidak lagi sepenuhnya tegak. Bos terakhir mencoba menutupi kegelisahannya dengan wajah datar. Namun ingatannya sudah terlanjur terbuka. Masa lalu yang lama terkubur muncul satu persatu, wajah orang-orang yang pernah ia tekan, jeritan yang pernah ia abaikan. Santri itu berhenti bicara. Ia tidak memaksa, seolah tahu bahwa satu kalimat yang tepat lebih berat daripada 1000 ancaman. Keheningan kembali mengisi terminal. Bos terakhir menarik napas panjang. Dalam benaknya, kekuasaan yang selama ini ia banggakan tiba-tiba terasa rapuh. Ia menyadari, tidak semua pertarungan dimenangkan dengan kekuatan. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah tanpa dipukul. Kalah oleh ketenangan, kalah oleh keberanian yang tidak berteriak. Dan perasaan itu jauh lebih menyakitkan daripada luka fisik. Tanpa berkata apa-apa lagi, bos terakhir memberi isyarat agar semua mundur. Tapi di dalam dirinya, sesuatu telah retak. Malam itu, benih kejatuhan mulai tumbuh, dan ia tahu, tidak ada jalan kembali seperti semula. Malam itu, tidak ada keputusan. Bos terakhir memberi isyarat agar santri itu dibiarkan pergi. Namun semua orang tahu, pertemuan itu bukan akhir. Itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih berbahaya. Tidak ada teriakan setelah kata-kata itu. Terminal justru tenggelam dalam kesunyian yang aneh. Orang-orang menunggu sesuatu terjadi, sebuah ledakan atau perintah keras. Tapi yang datang hanyalah keheningan. Bos terakhir berdiri mematung. Wajahnya tetap tenang, namun rahangnya mengeras. Di dalam dirinya, dua dunia saling bertabrakan, dunia lama yang dibangun dengan ketakutan, dan suara baru yang menuntut kejujuran. Santri itu tidak bergerak, ia tidak mengambil langkah maju, tidak pula mundur. Sikapnya seolah berkata bahwa ia tidak datang untuk menang, melainkan untuk menghentikan sesuatu yang salah. Preman-preman mulai gelisah. Mereka terbiasa pada kekerasan yang jelas, pada perintah yang bisa ditaati. Tapi malam itu, mereka dihadapkan pada pertarungan yang tidak bisa mereka pahami. Bos terakhir mencoba berbicara, namun kata-kata tertahan di tenggorokan. Setiap kalimat yang ingin ia ucapkan terasa kosong. Ia sadar, apapun yang keluar sekarang tidak akan mengembalikan wibawa seperti dulu. Kenangan lama kembali menyeruak, tentang bagaimana ia pertama kali masuk ke dunia ini, tentang alasan awalnya bertahan hidup, dan tentang kapan semua itu berubah menjadi keserakahan. Pertanyaan-pertanyaan itu menghantam tanpa ampun. Santri itu akhirnya menunduk sedikit, bukan sebagai tanda kalah, melainkan sebagai bentuk hormat. Isyarat kecil itu justru terasa lebih berat daripada 1000 tantangan. Bos terakhir mengerti, pertarungan ini tidak bisa dimenangkan dengan otot atau ancaman. Jika ia memaksakan diri, ia hanya akan kalah lebih dalam, bukan di mata orang lain, tapi di hadapan dirinya sendiri. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah mundur satu langkah. Gerakan kecil itu hampir tak terlihat, tapi dampaknya besar. Semua orang menyadari, kekuasaan sedang dilepaskan, sedikit demi sedikit. Malam itu, tanpa satu pun pukulan, duel paling berat telah berakhir. Dan meski tidak ada yang jatuh ke tanah, satu kekuasaan lama mulai runtuh dalam diam. Keesokan harinya, terminal terasa asing. Tidak ada teriakan perintah, tidak ada langkah tergesa yang biasanya menandai kedatangan bos terakhir. Preman-preman berdiri tanpa arah, seperti kehilangan kompas yang selama ini mereka ikuti. Beberapa mencoba bertindak seperti biasa, tapi gerak mereka kaku. Tidak ada keyakinan di wajah mereka. Mereka menunggu satu hal yang tidak kunjung datang, perintah. Bos terakhir tidak muncul, bukan karena takut, tapi karena ia memilih diam. Keputusan itu lebih mengejutkan daripada kekerasan apapun. Dalam dunia yang dibangun dari dominasi, diam adalah tanda kekalahan yang paling jelas. Desas-desus menyebar cepat. Ada yang bilang bos terakhir sakit. Ada yang percaya ia pergi untuk sementara. Tapi sebagian kecil mulai mengerti, ia telah selesai dengan semuanya. Satu persatu, preman kecil meninggalkan pos mereka. Ada yang pulang lebih awal, ada yang memilih tidak datang sama sekali. Rantai ketakutan yang selama ini mengikat terminal mulai terlepas, meski belum sepenuhnya hilang. Pedagang kecil mulai berani bicara. Sopir angkot tidak lagi menyelipkan uang dengan tangan gemetar. Porter tua berdiri lebih tegak. Perubahan itu kecil, tapi nyata, dan terasa seperti udara segar setelah lama terkurung.
Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada perayaan. Kejatuhan itu terjadi tanpa sorak-sorai, tanpa saksi khusus. Seperti raja yang turun dari singgasana di malam hari, agar tidak dilihat siapapun. Bos terakhir sendiri menghabiskan hari-harinya dalam sunyi. Untuk pertama kalinya, ia mendengar suara hatinya tanpa ditenggelamkan oleh kekuasaan. Dan suara itu tidak lembut, tapi jujur. Ia menyadari bahwa apa yang ia bangun selama ini runtuh bukan karena diserang, melainkan karena kehilangan alasan untuk berdiri. Ketakutan tidak lagi cukup untuk menahan manusia. Terminal itu perlahan berubah, bukan menjadi tempat yang sepenuhnya aman, tapi tidak lagi sama. Semua orang tahu, seorang raja telah jatuh, bukan di hadapan musuh, melainkan di hadapan dirinya sendiri. Beberapa hari setelah semuanya berubah, santri itu tidak lagi terlihat di terminal. Bangku tua tempat ia biasa duduk kosong, seolah tidak pernah diduduki siapapun. Tidak ada yang bertanya dengan suara keras, tapi banyak yang diam-diam mencari. Seorang pedagang kopi menunggu di jam yang sama, berharap melihat wajah tenang itu muncul dari keramaian. Seorang porter tua menoleh ke sudut terminal setiap sore, tapi santri itu tidak pernah datang lagi. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tidak ada yang tahu dari mana ia berasal. Bahkan namanya pun tidak pernah terdengar. Seolah kehadirannya memang tidak ditakdirkan untuk dicatat. Terminal terus berjalan. Bus datang dan pergi. Penumpang tertawa dan mengeluh seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa. Orang-orang mulai saling menyapa. Pedagang tidak lagi memasang wajah waspada setiap kali suara langkah terdengar. Anak-anak berani berlari kecil di antara bangku, tanpa takut dimarahi. Preman-preman yang tersisa tidak lagi bersuara keras. Sebagian pergi, sebagian mencoba hidup biasa. Tanpa raja, mereka harus memilih, berubah atau tersingkir oleh waktu. Tentang bos terakhir, tidak banyak yang tahu kabarnya. Ada yang bilang ia meninggalkan kota. Ada juga yang percaya ia masih ada, tapi memilih hidup dalam bayangan yang berbeda. Santri itu tidak meninggalkan pesan, tidak menuntut terima kasih. Ia datang, melakukan apa yang ia yakini benar, lalu pergi. Seperti angin yang mengubah arah tanpa meninggalkan jejak. Namun setiap kali malam turun dan lampu terminal berkedip, orang-orang teringat satu hal. Bahwa kekuasaan bisa runtuh tanpa perlawanan, dan keberanian tidak selalu berteriak. Terminal itu mungkin bukan tempat suci. Tapi sejak malam itu, semua orang tahu satu kebenaran sederhana. Pernah ada seorang santri yang datang tanpa nama, dan kepergiannya meninggalkan perubahan yang tak bisa dibatalkan. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.